Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursela Andriani, kelas non reguler. Salam sehat bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab lanjutan bab 3 yang berjudul ilmu alam atau sains, ya. Itu kita masuk pada materi teori dan ujian, itu pada pasal 4. Jadi di situ dibilang teori haruslah diuji, tidak hanya sekedar dugaan, bahwa teori itu haruslah dengan kebenarannya atau nyata, ya. Contohnya aja seperti teori atom. Teori atom itu menjadi nyata lewat observasinya yang langsung. Jadi itu diobservasi dulu, sebuah teori itu diobservasi, sebuah teori itu bahwa itu kebenarannya nyata. Setelah memberikan contoh teori atom itu harus diobservasi atau nyata, kemudian ada 3 metode penguji, yaitu penguji sintetik, penguji statik, analitik, dan reduction al Amsterdam. Kita bahas lagi satu-satu ini dari 3 pengujian teori ini. Kalau sintetik itu membangun unsur teori tadi, kita uji itu unsurnya dari unsur yang sudah dikenal, yaitu teori atom itu tadi contohnya, ya, menjadi sebuah kesimpulan, ya, itu yang dimaksud dengan sintetik. Kemudian analitik. Analitik ini itu kebalikan dari sintetik tadi, ya. Sintetik tadi dari unsur yang sudah ada atau teori yang sudah ada itu menjadi sebuah kesimpulan. Kemudian analitik tadi membalik dari sintetik yang mulai dari hasil menjadi sebuah penyusunan gitu. Cocok, ya, untuk penguji teori yang baru gitu, atau hipotesis yang belum dikenal gitu, atau dugaan sementara gitu. Kemudian teknik reduction al Amsterdam, yaitu menggunakan logika yang kontradiksi. Anggapannya teori itu salah, lalu ditunjukkan bahwa anggapan itu menghasilkan absurditas atau bertentangan dengan hukum geometri. Pada pembahasan sebelumnya ada tentang pembahasan geometri atau hubungannya dengan matematika, ya, itu, ya. Itulah 3 teknik penguji teori. Terus kita masuk pada pasal selanjutnya, tentang pemikiran matematika dalam kehidupan. Itu Tan Malaka itu membandingkan antara dua metode. Metodenya itu materialis dan dialektis. Dialektis atau disebut dengan idealisme, lah. Idealisme ahimsa ini dari Gandhi contohnya. Ini perbandingan Tan Malaka tadi, ya. Ahimsa dari Gandhi menyatakan bahwa tanpa analisis atau material ekonomi, konsep dari Damai Gandhi ini tidak cukup kuat begitu tentang pemikiran matematika dalam kehidupan tadi. Kemudian kita lanjutkan ke pasal 6. Pasal 6 pada perkembangan matematika. Perkembangan matematika ini
Itu tentunya berhubungan dengan logika ilmiah tadi ya, sehingga logika ilmiah itu menghasilkan proses dialektis dan kolektif yang berawal dari geometri sederhana, di mana geometri sederhana ini itu ada bidang garis, sudut, bidang-bidang kecil gitu, kotak-kotak ya. Lalu berkembang hingga konsep ruang 4 itu tadi berjenis bidang itu termasuk ya, konsep ruang 4 itu tadi. Terus 4 dimensi, kemudian membandingkan dari teori Einstein tadi ya, Einstein atau Albert Einstein. Jadi pada kesimpulannya tentang teori tadi ya, teori atau lagi berhubungan dengan Albert Einstein tadi ya. Jadi teori ilmiahnya ini bukan hanya sebuah pendapat, tetapi cara berpikir logis yang dibangun lewat hipotesis atau dugaan sementara tadi, kemudian menjadi eksperimen, kemudian menjadi verifikasi. Jadi ada dari apa tadi, ada 3 pengujian tadi ya, kembali lagi ke 3 pengujian tadi atau verifikasi tadi ya. Di sini saya mengambil contoh kesimpulannya dari teori-teori ini, bahwa contohnya itu ruang dan waktu itu relatif terhadap sudut pandang. Contohnya sebuah gerakan kereta api yang terlihat berbeda dari titik tetap yang awalnya menjemput penumpang, ditunggu penumpang begitu. Dari titik tetap inilah kita membedakan sebuah kereta api tadi yang dari titik tetap menjadi dari jarak tempuh dari sebuah penumpang yang menunggu sebuah kereta begitu ya. Itu perbedaan yang sangat luar biasa ya, dari ibaratnya yang dimaksud itu dengan ruang dan waktu tadi begitu. Itu sangat perbedaannya atau contoh kecepatannya begitu ya. Begitulah kesimpulan begitulah laporan baca saya kali ini pada bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Dadah.